Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di kuliah prinsip-prinsip dasar akuntansi. Hari ini kita sudah masuk ke materi yang paling akhir sebelum nanti ujian ya. Kita sudah masuk ke materi lanjutan dari sistem informasi akuntansi. Nah, setelah minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa itu sistem informasi akuntansi, kemudian prinsip-prinsipnya itu apa gitu ya, ada efektif, ada kegunaan, terus dia harus fleksibel gitu ya. Kemudian kita juga belajar tentang sistem informasi akuntansi yang manual bagaimana, terus kemudian yang terkomputerisasi, yang di sekarang itu sudah diaplikasikan lewat software akuntansi gitu. Kemudian kita juga sudah belajar tentang jurnal khusus, terus jenisnya ada 4 macam ya umumnya. Yang pertama itu jurnal penjualan, jurnal penerimaan, jurnal pembelian, kemudian jurnal pengeluaran kas, dan juga ada selain jurnal khusus ada juga jurnal umum begitu. Kemudian kemarin kita sudah belajar tentang jurnal penjualan dan jurnal penerimaan, maka hari ini kita akan belajar tentang selanjutnya ya, jurnal pembelian dan jurnal pengeluaran kas gitu. Baik, apa itu jurnal pembelian? Jadi kalau jurnal pembelian itu digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pembelian secara kredit. Nah, bagaimana kalau dia pembelinya secara tunai? Nah, dicatatnya di jurnal pengeluaran kas. Nah, nanti di jurnal pembelian ini dia sebenarnya hampir sama seperti jurnal penjualan. Bedanya kalau jurnal pembelian itu kolomnya ada yang dikredit itu utang usaha, kemudian debitnya itu misalnya banyak, yang pertama bahan habis pakai, ada yang persediaan barang dagang, perlengkapan kantor atau peralatan kantor, perlengkapan toko gitu kan. Nah, kemudian akun-akun yang tidak termasuk dalam akun-akun ini maka dimasukkan dalam akun lainnya. Nah, dia saldo normalnya adalah debit. Oke, berikut ini contohnya. Oke, jadi kolomnya seperti ini, ada tanggal akun dikredit, nama-nama tokonya, kemudian ada referensinya, ini yang dicentang-centangi nanti, kemudian ada yang dikredit utang usaha, yang didebit bahan habis pakai, kemudian akun lainnya, referensi posnya, terus jumlahnya berapa gitu. Oke. Jadi misalnya ini ya, Norseto Corporation ini dia pada tanggal 4 Maret dia melakukan pembelian secara kredit kepada toko-toko ini. Yang pertama ada toko Zena, dia beli barang dagang secara kredit 900.000, maka jurnalnya adalah kita masukkan ya, kita posting ke dalam jurnal pembelian, kita masukkan kolom yang pertama kredit 900 utang usaha, dan debitnya adalah bahan habis pakai 900.000. Tanggal 12 Norseto Corporation juga melakukan pembelian secara kredit kepada toko Dela 630.000. Sama juga kita posting, kita jurnal, kreditnya utang usaha, kemudian debitnya adalah bahan habis pakai. Tanggal 13 Norseto Corporation dia mempunyai hutang, dia membeli peralatan kantor secara kredit, dia hutang kepada toko Sakti. Karena peralatan kantor tidak kita buatkan kolom tersendiri, maka kita masukkan ke kolom akun lainnya. Kita jurnal ya, 4.200.000, kreditnya utang usaha, kemudian akun lainnya 4.200.000. Kemudian tanggal 20 Norseto Corporation membeli secara kredit juga lagi kepada toko Dela, kita jurnal juga 2.175, dan pada habis pakai 2.175 gitu ya. Kemudian dia juga beli secara kredit kepada toko Zena sebesar 1.440.000, jurnalnya utang usaha pada bahan habis pakai sekian gitu ya. Nah, setelah kita selesai membuat
memposting semuanya. Jadi kita total atau kita jumlahkan ya, utang usahanya jumlahnya sekian, bahan habis pakai 5 juta sekian, dan jumlah dari akun lainnya ini 4.200.000 ini. Nah, setelah kita membuat jurnal pembelian, step selanjutnya kita harus membuat yang pertama buku besar umum. Jadi akun-akun dari utang usaha, bahan habis pakai, dan akun lainnya ini atau peralatan kantor ini kita masukkan ke dalam, kita buat buku besar umum satu persatu. Misalnya utang usaha ini Maret tanggal 1 ini, bulan lalu juga masih ada utang 1.845. Kemudian di bulan Maret dia bertambah jadi 9.345, totalnya 11.190.000 rupiah. Kemudian bahan habis pakai ada saldo juga masihan 3.750. Kemudian di jurnal pembelian ini pada Maret ini juga ada tambahan lagi 5.145, maka totalnya dari bahan habis pakai ini adalah 8.895.000. Kemudian ada peralatan kantor, ada saldo juga tanggal 1 Maret 3.750. Kemudian di tanggal 13 Maret ini dia juga menambah utang lagi sebesar 4.200.000. Jadi totalnya adalah 950.000 rupiah. Nah, buku besar umum ini setelah kita buat, maka dari buku besar umum utang usaha kita membuat buku besar pembantu utang usaha. Nah, masing-masingnya kita masukkan ke dalam kolom. Misal yang pertama toko Dela, toko Gilang, toko Zena, dan Sakti. Nah, maksudnya juga seperti kita bikin jurnal penerimaan kemarin ya. Nah, kita masukkan ya, misalnya toko Dela Maret tanggal 12. Nah, kita ada utang ke dia, kita masukkan 630. Kemudian Maret tanggal 20 juga 2.175, totalnya 2.805. Kemudian Gilang, nah Gilang ini nggak ada di sini ya, tapi dia punya saldo, jadi kita masukkan bulan Maret masih punya utang ke dia. Ini di soal adanya nanti ya, di contohnya. Nama toko Zena, jadi yang ketiga nih toko Zena ini kita ada 2.900 sama 1.440. Oke, jadi totalnya 2.340. Terakhir Sakti, kita hutang kepada toko Sakti pada tanggal 13 Maret, totalnya adalah 4.200.000 rupiah gitu. Oke ya gitu ya. Jadi step yang pertama